Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi untuk memberikan pencerahan ya terhadap mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas mengenai literatur review. Pada literatur review ini merupakan bagian keempat. Jadi sudah ada 3 bagian sebelumnya yang sudah mengantarkan kita pada metodologi penelitian. Kita lihat sebenarnya manfaat dari mereview literatur itu apa. Ya, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu, mereview literatur artinya kemudian kita mengkaji mengenai literatur atau sumber-sumber yang akan kita gunakan dalam proses penelitian itu, proses penelitian ataukah proses publikasi. Nah, apa manfaat dari proses review ini? Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Jadi akan memperkaya ya pengetahuan kita. Kalau tadinya mungkin kita tidak mengetahui tentang bagaimana orang menyelesaikan masalah dengan menggunakan misalnya convolutional neural network yang merupakan teknik dari deep learning. Nah, setelah kita membaca review-review ya dari literatur tersebut, itu menjadi tergambar. Mungkin kalau di perpustakaan belum ada yang mengkaji tentang itu, tapi dengan membaca jurnal kita akan kemudian lebih dalam mengupas tentang itu, atau buku-buku yang kemudian tersedia, textbook yang menjadi literaturnya. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilakukan. Nah, atau dalam hal ini related research. Jadi kita ada perbandingan ya, bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, sehingga hasilnya seperti apa, itulah yang direkomendasikan peneliti sebelumnya pada literatur tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, state of the art. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan ilmu tersebut. Jadi kalau dari segala konsep, misalkan dari rumusnya ya, dari konsepnya itu sudah diperoleh ya, didapatkan. Nah, selanjutnya nanti akan kita bisa melihat bagaimana perkembangannya, bagaimana perkembangan dari objek tersebut dalam skala kekinian, misalkan convolutional neural network. Nah, itu dalam bidang misalkan pengolahan citra ya. Nah, kita bisa mengetahui dengan menggunakan CNN dia memiliki akurasi yang sangat tinggi misalkan ya. Nah, dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kalau misalkan dalam bidang deep learning secara umum, kita tahu bahwa deep learning itu sudah banyak yang digunakan ya untuk mengetahui misalkan data mining, big data. Nah, jadi skop penelitiannya itu kemudian secara luas. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana konsumsi pembelanjaan misalkan masyarakat Indonesia, bagaimana variasi pembelanjaan dari masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan dengan menggunakan deep learning. Nah, kemudian dari situ juga kita akan melihat bagaimana perkembangan ya peneliti sebelumnya dari tahap ke tahap, dari waktu ke waktu, apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang mereka rekomendasikan, selanjutnya itu akan diestafetkan bagi peneliti berikutnya. Jadi selalu ada kesinambungan dalam proses penelitian itu. Itulah yang akan kita lihat pada state of the art-nya, state of the art. Kemudian yang keempat, memperjelas masalah penelitian. Nah, masalah penelitian sudah pernah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Jenis literatur ilmiah. Nah, ini ada beberapa jenis yang kemudian menjadi referensi ya. Jadi jangan kebanyakan, biasanya kan dari buku, itu pun bukunya tidak diupdate tahun 1995. Nah, itu sudah berapa tahun dari sekarang ya. Jadi sudah 25 tahun
sangat-sangat lama. Yang pertama, paper dari jurnal. Nah, jadi paper-paper dari jurnal itu yang kemudian menjadi literatur yang terupdate, ya, karena paper itu kan dikeluarkan bahkan setiap bulan. Nah, sehingga updatean dari setiap kajian yang dilakukan oleh peneliti itu ada dari jurnal tersebut. Kemudian yang kedua, paper dari book chapter. Nah, book chapter ini dalam satu buku biasanya ada beberapa borongan paper yang disumbangsikan oleh penulisnya, ya. Misalkan dalam bidang ilmu komputer, nah ada dalam ilmu sosial ada. Jadi kadang setiap penulis itu ada chapter-chapternya masing-masing, ya. Nah, itu bisa menjadi referensi. Nah, kemudian yang ketiga, paper dari conference atau proceeding. Nah, ini semacam jurnal juga bentuknya, seperti jurnal, tapi kemudian teknik reviewnya itu berbeda dengan jurnal. Kalau sistemnya conference itu lebih singkat proses reviewnya, sementara kalau jurnal itu lebih lama, ya, atau bergantung dari lembaga jurnalnya tersendiri. Hanya saja kalau conference ini, proceeding ini diseminarkan, ya. Kalau jurnal itu tidak diseminarkan. Nah, terus yang keempat, tesis dan disertasi. Nah, yang tesis ini adalah untuk laporan penelitian dari mahasiswa S2, sementara disertasi adalah laporan penelitian dari mahasiswa S3. Kemudian 5, report, laporan dari organisasi yang terpercaya. Nah, misalkan laporan dari BPS, ya, Balai Pusat Statistik, BMKG, dan kemudian sumber-sumber terpercaya lainnya yang kita bisa mengambil data atau menjadikannya sebagai referensi literatur. Yang keenam adalah buku textbook. Nah, buku teks yang biasanya kalian sitasi, ya, atau kutip selama ini. Nah, hanya saja ketika kita mengambil dari buku teks ini, ya, diupayakan agar nantinya jangan yang jadul. Nah, carilah referensi yang terbaru, ya, edisi-edisi yang terbaru yang kemudian bisa support dengan penelitian atau kajian kita. Nah, kemudian di sini prioritaskan mengambil paper jurnal yang terindeks oleh Scopus dan ISI. Jadi Scopus ini merupakan pengindeks jurnal internasional. Nah, ini dianjurkan memang, ya, apalagi kalau di Indonesia. Nah, itu sangat diharapkan untuk kemudian mengambil jurnal-jurnal yang dari Scopus, karena tingkat legitimasi atau kepercayaannya itu sangat tinggi. Kemudian organisasi yang mengindeks jurnal. Nah, di sini pertama Thomson Reuters, di sini Web of Science, ya, yang memiliki web. Nah, di sini organisasi yang mengindeks jurnal yang pertama Thomson Reuters, yang sekarang membuat lagi Web of Science. Jadi saingan dari Scopus, Web of Science, WOS, ya. Nah, itu berdiri sejak tahun 1963. Kemudian ini sudah sekian banyak, ya. Kalau sekarang mungkin kondisi update-nya jauh lebih banyak lagi jurnal yang kemudian sudah diindeks. Kemudian dia merupakan kategori pengindeks jurnal yang memiliki level paling baik, ya. Terus di sini Scopus. Nah, yang kedua adalah Scopus. Ini oleh Elsevier, ya, tahun 2004. Di sini ada sekitar 20.000 jurnal, conference paper, dan semua yang diindeks termasuk buku. Nah, kemudian ini adalah pengindeks jurnal level standar. Tapi sekarang justru Scopus ini yang terkenal, ya, di Indonesia,
karena kalau misalkan kita membuat satu publikasi yang sifatnya jurnal, nah berarti itu harus ada prasyaratnya bahwa dia memiliki bereputasi internasional. Nah, salah satu yang biasa menjadi indikatornya itu adalah kalau terindeks Scopus, apakah Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga Google Scholar. Nah, Google Scholar ini juga di launching tahun 2004. Nah, dia mengindeks semua publikasi ilmiah yang online. Jadi semuanya yang kalau sudah di open access secara online maka akan muncul pada Google Scholar. Dan kita akan mengetahui kalau misalkan kita memiliki akun Google Scholar. Nah, ini selain yang disebutkan ya, di sini juga ada EBSCO, DBLP, ProQuiz dan sebagainya, dan yang lainnya ini adalah lembaga pengindeks jurnal juga yang setara dengan Google Scholar. Nah, kalau misalkan nanti Ananda mau mengetahui bagaimana mencari jurnal-jurnal ya untuk yang terindeks Scopus, nah di sini kita bisa mencarinya di Scimago.jr. Nah, di sini mulai dari jurnal Q1 ya, Q2 sampai Q3, Q4. Nah, semuanya ada. Jadi tinggal kita klik ya, Nah, kemudian kita bisa mengakses jurnal tersebut. Nah, hanya saja ada beberapa persyaratan. Kalau dengan tanda seperti ini artinya jurnalnya open access. Ada juga kemudian jurnal yang tertutup ya. Kita berbayar ya, tidak gratisan begitu. Nah, berarti kita harus membayar. Nah, kemudian di Google Scholar, nah kalau di Google Scholar itu kan gratisan ya, nggak ada yang berbayar. Ini di Google Scholar kalian melakukan pencarian cukup dengan mengetikkan kata kunci dari apa yang kalian cari di Google Scholar. Nah, sehingga sejumlah jurnal akan dimunculkan sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan ya. Nah, kemudian ada juga namanya doaj.org. Nah, ini juga merupakan search engine untuk jurnal, sekaligus dia memiliki proses pengiriman artikel ya. Ada beberapa kalau misalkan kita mau mengirimkan artikel dari ke doaj ini ya. Nah, terus yang berbahasa Indonesia. Nah, ini yang berbahasa Indonesia ada mulai dari S1, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6. Nah, silahkan kalian cari. Di sini kalau misalkan kalian mencari yang Sinta 1, ini Sinta yang paling tinggi atau level tertinggi dalam kelasnya Sinta. Nah, berarti klik S1 akan muncul semua jurnal S1 ya, dengan atribut seperti ini. Nah, kalau dicari jurnal komputer ya berarti cari saja lembaga jurnal yang ada atribut komputer atau ilmu komputer, teknik informatika dan seterusnya ya, dari S1, S2 sampai S6. Jadi tidak ada istilahnya bahwa wah saya tidak dapat Bu di jurnal. Iya, mungkin kalau di Google Scholar, tapi kalau kalian melakukan pelacakan atau pencarian ke lembaga jurnalnya langsung dari website ini, itu akan memudahkan ya. Nah, kemudian ada juga namanya Garuda. Nah, Garuda ini merupakan lembaga jurnal yang kemudian pengindeks ya. Nanti di sini akan tersimpan data untuk melihat jurnal ataupun konferensi ya, untuk memudahkan penulisnya nanti mencari jurnal-jurnal atau literatur
yang berkaitan dengan bidang kajian atau penelitiannya ya. Nah, silahkan nanti kalian cari itu. Nah, berikutnya ada berupa buku ya. Nah, berupa buku. Nah, di Sinta tadi juga ya, di Sinta ini juga ada buku ya, ada buku. Misalkan kalian bisa melakukan pencarian buku di Sinta. Nah, ini Sinta. Nah, kemudian di sini ada source, di sini ada jurnal, book, IPR. IPR ini hak cipta, ya. Kemudian penelitian, layanan komunitas. Nah, di sini kalian bisa melakukan pencarian, ya, buku, jurnal, ya. Nah, silakan dicari. Ini buku, itu sekelas buku. Nah, ini bukunya, ya. Nah, ini lengkap semua dengan ISBN-nya. Nah, itu. Nah, ini buku yang berbahasa Inggris. Nah, biasanya berbayar ya. Kalaupun ada yang gratis ya, alhamdulillah. Artinya itu adalah bonus tersendiri buat kita ketika ada buku yang kemudian bisa diunduh secara gratisan. Nah, ini lengkap, ada intake, kita bisa membuka buku dan jurnal. Nah, ini contoh-contoh jurnal di bidang software engineering. Ya, misalkan ada ACM, IEEE. Nah, ini lembaga pengindeks dunia juga ya, yang kemudian pada bidang teknik. Nah, ini IEEE Explore misalkan, ini Elsevier, Springer, ini merupakan kolaborat dari Scopus ya, pengindeks Scopus yang kemudian dia mengeluarkan jurnal-jurnal yang dalam bidang ilmu software engineering. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, silahkan kalian melakukan pelacakan untuk mengetahui lebih jauh jurnal-jurnal apa saja yang kemudian bisa diperoleh dari ini artikel, sumber-sumber artikel ini. Nah, ini tadi website secara nasional untuk Sinta, kemudian internasional Cimago JR. Ini sumber referensinya ya, akan dikunjungi semuanya. Jadi sumber-sumber referensi ini sangat bermanfaat ya, nantinya untuk kalian mencari literatur. Kalau misalkan di Google Scholar itu tidak didapat, nah cobalah mencari ke referensi yang lebih khusus lagi. Kemudian jurnal informatika. Nah, jurnal informatika banyak, kalian bisa mencari tadi di Sinta ya, di Sinta itu ada. Nah, tadi kita cari source jurnal, misalkan jurnal S1 kita cari untuk bidang kajian komputer. Nah, ini ada Telkomnika. Telkomnika ini, nah ini dia. Nah, Telkomnika ini di bidang telekomunikasi, komputer dan elektronika serta kontrol ya. Dia memiliki indeks Sinta 1 yang kemudian terindeks oleh Scopus, Google Scholar, Scholar Matrix, dan akreditasi A oleh Dikti ya. Ini. Nah, mana cara nyari-nyarinya? Kalau jurnal cari di arsip
ya, cari di arsip. Nah, di sini ada tahun 2021, 2020 ke bawah itu ada ya. Nah, itu. Nah, tinggal kalian cari misalkan jurnal yang terkini, yang terbaru, volume 19. Nah, ini dia. Ada beberapa end over evaluation. Nah, silahkan cari yang berkaitan dengan bidang ilmunya masing-masing ataukah bidang kajian kita ya. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, ini comparative study of standalone classifier and ensemble classifier, enforcement KNN, support vector machine, cervical cancer classification using convolutional neural network, support vector machine. Jadi ada 2 di sini, kita bisa klik. Di sini kita sudah dapat abstraksi dari jurnalnya. Ini abstraksi jurnal ya. Abstraksi dari jurnalnya, sepertinya dia tidak ini ya, tidak open. Ini doi-nya doang yang kemudian disajikan. Kita lihat. Masih error katanya doi-nya. Doi kalau misalkan jurnal yang open access, biasanya di sini ya akan disediakan format PDF-nya. Jadi ada tombol atau button untuk mengunduh. Nah, di sini bisa diperhatikan di sini Nanda Q3 turun ya. Telkomnika ini tahun lalu itu Q2, sekarang sudah Q3. Q3 ini Cimago jurnal rank Q3 Scopus. Nah, ini kita lihat edisi yang lain. Sempat ini yang error untuk doi-nya ya, karena dari doi tersebut itu merupakan indeks, data indeks ya dari suatu jurnal. Ini kan baru. Oh iya, ini belum memang, karena nanti bulan Oktober ya, artinya belum dipublikasikan secara full paper. Kita nyari, ini sudah 2021. Bayangkan dia sudah di booking ya, sudah di booking Agustus, sekarang masih April. Dia sudah booking ini untuk terbit di Agustus 2021. Jadi cukup banyak peminatnya, sampai Oktober juga sudah di booking. Kita lihat yang ini Juni, semuanya April sudah, apalagi. Kita cari-cari dulu. Ini ada ya PDF. Sorry, kalian. Nah, ini ada PDF-nya di sebelah kanan. Nah, dia juga open access. Nah, kita sudah berhasil mengunduh salah satu paper dari Telkomnika. Predicting the notch band frequency and ultra wideband antenna using artificial neural network. Dia menggunakan jaringan saraf tiruan ya. Nah, ini macam-macam dari Maroko penulisnya. Nah, jadi memang dia merupakan jurnal internasional, terindeks Sinta 1, tapi dia juga merupakan jurnal internasional.
itu ya. Nah, jadi masih banyak Nanda jurnal-jurnal yang lainnya bisa dicari di Sinta ya. Di Sinta itu masih banyak jurnal yang kemudian bisa Nah, ini kita kembali ke Sintanya tadi. Nah, ini source jurnal. Jadi S2 banyak ya. Jurnal-jurnal S2 ada. Jadi tinggal jadi sebenarnya kendala ketika kalian mencari literatur itu bukan karena tidak tersedianya, tapi karena kalian kurang memiliki referensi atau pengetahuan bagaimana mencari jurnal yang gitu ya, tepat sasaran. Nah, sehingga jurnal-jurnal berkualitas itu bisa Ananda peroleh. Saya kira cukup sekian ya materi kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.